Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik minggu hari ini kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan Tritunggal. Kita menyanyi dari buku Ende nomor 574 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menempatkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Demikianlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menyanyi dari buku Ende nomor 117 ayat 4. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyi dari buku Ende nomor 686 ayat 2.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menundukkan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Janji Tuhan tentang keampunan dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita menyanyi dari buku Ende nomor 25 ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 5-7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya, di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita menyanyi dari buku Ende nomor 443 ayat 1. Sungguh
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyanyi dari buku ND nomor 159 ayat 1. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Setiap hari Tuhan sertai dan Tuhan lindungi kami dalam perjalanan kehidupan kami. Kami terlindungi akan mara bahaya dan kami juga memperoleh kesehatan hingga pada saat ini Tuhan. Izinkan kami Tuhan sejenak untuk beristirahat, untuk merelaksasikan diri kami, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan juga menyertai kami, dan kiranya Tuhan juga memberikan hikmat, agar kiranya kami beroleh pengetahuan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu ketiga setelah Trinitatis tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam kehidupan ini banyak sekali aturan-aturan yang menata sedemikian kehidupan kita. Kenapa dikatakan demikian? Kita bisa lihat itu dalam perkumpulan-perkumpulan atau arisan-arisan, ada aturan-aturan di sana diciptakan. Dalam kekeluargaan juga ada aturan-aturan di sana. Dan hal yang nyata mungkin bisa kita lihat dalam sekolah ada aturan-aturan. Dalam lembaga-lembaga ada aturan-aturan. Dalam pemerintahan ada aturan-aturan. Sehingga sedemikian dalam kehidupan ini
sangat diperlukan sekali aturan-aturan. Nah, apakah fungsi dari aturan-aturan ini adalah menata sedemikian proses keberlangsungan dari suatu yang berjalan. Misalnya dalam pemerintahan, tentulah perjalanan keamanan dari pemerintahan ini atau negara ini bisa tertata sedemikian lebih baik. Tentu aturan inilah menjadi pijakan. Dan dalam lingkup sekolah juga demikian, supaya menata sedemikian aturan-aturan supaya menjadi tatanan peraturan yang lebih baik di sekolah, dan tentunya juga untuk mengembangkan pribadi-pribadi yang ada di sekolah, baik itu dari guru, baik itu dari murid, baik itu juga dari kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, hal yang menarik yang kita bahas saat ini adalah dalam keluarga juga tidak terlepas dari aturan-aturan. Karena seharusnya di dalam rumah tangga, dalam keluarga, itu haruslah ada aturan-aturan yang diciptakan oleh keluarga itu. Agar apa? Agar terciptalah suatu keluarga yang harmonis, suatu keluarga yang bisa menuntun keluarga tersebut menjadi keluarga yang berbahagia. Karena setiap keluarga mengimpikan ataupun mengharapkan keluarga mereka akan selalu bahagia. Saya tidak tahu, barangkali ada di antara kita yang menginginkan keluarganya tidak bahagia. Tentu tidak ada, Bapak Ibu. Tetapi karena kita menginginkan itu, tentu adalah aturan-aturan di sana. Dan ternyata kita melihat dalam teks kita hari ini, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ada 3 hal yang diberikan aturan-aturan dalam keluarga ini. Kepada si istri, kepada si suami, dan kepada si anak. Nah, untuk ketiga ini adalah orang-orang atau oknum yang ada dalam keluarga. Sehingga orang-orang inilah yang harus menjalankan aturan-aturannya. Kalau kita melihat tadi di ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jelas dikatakan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepada para istri tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari konteks ini, sering sekali terjadi penyalahgunaan penafsiran dalam teks ini. Kenapa? Karena banyak orang yang menganggap ini merupakan suatu perselisihan gender antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Kenapa harus perempuan tunduk kepada laki-laki? Ini banyak orang yang mengukir teks ini menjadi perbedaan gender, atau bisa mengkategorikan bahwa kaum perempuan adalah kaum yang lemah sehingga harus tunduk kepada laki-laki. Tetapi tidaklah demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tatanan atau aturan ini diaturkan dalam kehidupan ini agar terciptalah keluarga yang harmonis seperti seharusnya di dalam Tuhan. Seperti seharusnya di dalam Tuhan, tentulah yang mau dimaksudkan adalah sebagaimana ada kasih di dalam keluarga. Seorang istri haruslah tunduk kepada suami seharusnya di dalam Tuhan. Maka itu bukan dilihat sebagai penindasan. Maka di situ bukan dilihat sebagai penindasan terhadap istri. Karena apa? Kalau kita juga melihat konteks sekarang ini, ada banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Pertanyaannya, apakah pantas si istri tunduk kepada suami ketika suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Tentu teks ini sudah dijawab tadi, seperti seharusnya di dalam Tuhan. Dan dikatakan lebih lengkapnya di ayat 19, kepada suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jelas kata kuncinya adalah kasihilah istrimu. Sehingga kalau ini tercipta, maka menjadi keluarga yang berbahagia. Karena apa? Ternyata
suami ataupun para lelaki yang akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga bukan mengatakan perempuan yang dinikahinya atau perempuan yang menemaninya sepanjang akhir hidupnya nanti itu merupakan menjadi budak ataupun menjadi orang suruhan di dalam keluarga, tetapi menjadi orang yang sangat dikasihi. Kalau kita melihat kasih, konteks kasih di sini adalah agape. Konteks kasih di sini adalah yang rela berkorban. Tentu dikatakan kalau suami harus mengasihi istrinya, suami itu harus rela berkorban. Sebagaimana Kristus rela berkorban, demikian jugalah suami terhadap istrinya harus rela berkorban. Nah, menjadi pertanyaan kepada kita, kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terlebih Bapak Ibu yang sedang membangun bahtera rumah tangga. Apakah istri atau suami ada dalam kategori ini? Apakah ini sudah menjadi kategori dalam rumah tangga? Apakah istri tunduk kepada suami? Karena dalam persoalan sekarang sering sekali terjadi perbedaan pendapat hanya karena sekarang perempuan sudah bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan tersendiri. Atau kita kategorikan, atau kita bahasakan dengan bahasa yang modern sekarang, wanita karir. Wanita karir sekarang menghabiskan waktunya tidak hanya di rumah lagi, tetapi bekerja menghasilkan rupiah. Dan ini dikatakan orang atau wanita karir yang juga menghabiskan waktunya tidak hanya di rumah, tapi bekerja. Kerap sekali dalam rumah tangga terjadi perselisihan hanya karena istri yang tidak bekerja, suami menindas. Kerap sekali dalam rumah tangga istri semena-mena terhadap suami karena istrilah yang lebih berperan terhadap jumlah penghasilan gaji atau penghasilan rupiah di tengah-tengah rumah tangga mereka. Wanita karir sekarang menghabiskan waktunya tidak hanya di rumah lagi, tetapi bekerja menghasilkan rupiah. Dan ini dikatakan orang atau wanita karir yang juga menghabiskan waktunya tidak hanya di rumah, tapi bekerja. Kerap sekali dalam rumah tangga terjadi perselisihan hanya karena istri yang tidak bekerja, suami menindas. Kerap sekali dalam rumah tangga istri semena-mena terhadap suami karena istrilah yang lebih berperan terhadap jumlah penghasilan gaji atau penghasilan rupiah di tengah-tengah rumah tangga mereka. Sehingga bentrokan terjadi, sehingga terjadi perselisihan, sehingga terjadi perdebatan dan juga perkelahian. Dan ini fenomena yang nyata yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita yang ada pada saat ini di Indonesia. Sehingga kalau kita melihat survei setiap tahunnya jumlah kasus perceraian sangat-sangat signifikan peningkatan. Nah, itu mungkin banyak sekali yang melatar belakangi, baik itu mungkin dari pihak si suami atau mungkin si istri. Tetapi kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan pada hari ini bahwa ada aturan yang seharusnya terjaga di tengah-tengah keluarga, yang kiranya harusnya menjadi aturan dalam setiap rumah tangga orang Kristen. Karena apa? Ada tatanan aturan kepada istri dan juga kepada suami. Nah, kalau kita melihat kembali, masuk kepada kategori yang ketiga adalah kepada si anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tentu dikatakan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada anak haruslah menghormati orang tuanya, haruslah menaati setiap perintah dari orang tuanya. Ini merujuk pada hukum Taurat yang kelima, untuk menghormati orang tua sehingga Tuhan akan menganugerahkan kesehatan dan umur yang panjang. Nah, dan kepada anak-anak ini jugalah jika ini diberikan pengajaran pengarahan dari orang tua,
dengan memberikan contoh yang baik di tengah-tengah rumah tangga, tentulah si anak juga akan menjadi anak kebanggaan. Anak yang menjadi anak kesukaan bagi orang tua, dan juga tentunya akan menjadi kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka. Nah, persoalan sekarang ada banyak anak-anak yang tidak mau disuruh oleh orang tuanya. Ada banyak anak-anak sekarang yang menentang orang tuanya. Bahkan tidak segan anak-anak sekarang mau melawan orang tuanya. Apa yang melatar belakangi ini? Apa penyebab sehingga anak-anak mau melakukan ini? Dan ini merupakan keluh kesah dari orang tua saat ini. Ada banyak sekali yang mendasari itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang mau dikatakan, tentulah pertama itu semua bermula dari keluarga. Tentulah itu semua bermula dari ayah ataupun ibunya. Karena di sana haruslah tercermin sebagai orang tua yang memiliki kasih di tengah-tengah keluarga. Sehingga apa? Si anak tentulah akan bertumbuh berkembang di dalam kasih Tuhan yang mereka wujudkan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini sesuai dengan topik minggu kita pada hari ini, minggu ketiga setelah Trinitatis, yaitu membangun keluarga bahagia. Jelas dikatakan membangun keluarga bahagia, bahwa ini merupakan impian setiap orang yang membangun keluarga. Bahwa orang yang membangun keluarga tentulah dia sangat mengimpikan atau mengharapkan atau mengaminkan keluarganya akan menjadi keluarga yang bahagia. Dan itu termasuk ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Lalu firman Tuhan inilah yang menyapa kembali, menyegarkan kembali. Sudahkah kita menjalankan fungsi kita masing-masing? Sudahkah si suami fungsinya berfungsi maksimal di tengah-tengah keluarga? Sudahkah istri berfungsi sebagaimana istri di tengah-tengah keluarga? Sudahkah si anak berfungsi sebagai anak di tengah-tengah keluarga? Perenungan ini kembali mengajak kita Bapak Ibu, supaya apa? Fungsi saya dalam rumah tangga ini harus maksimal. Dan kalau semuanya ini berfungsi semaksimal mungkin, maka keluarga ini akan menjadi keluarga yang bahagia. Karena apa? Karena kasih Kristus ada di tengah-tengah keluarga. Karena yang terutama semua itu adalah hal yang dilakukan adalah sebagaimana kita melakukan untuk Tuhan dengan tulus hati. Bagaimana kita mencintai, mengasihi Tuhan, itu terdapat dalam keluarga kita. Sehingga kasih Kristus itulah yang terlihat di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kita sekalian Bapak Ibu. Sehingga firman Tuhan pada saat ini ingin mengatakan kepada kita, mari bangun keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia dengan berpegang satu, kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Kedua, pengajaran kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang akan membanggakan kedua orang tua. Mari berfungsi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sebagaimana fungsi kita, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak. Mari kita aktifkan fungsi kita masing-masing. Aktiflah dalam fungsi kita di tengah-tengah keluarga kita, agar kita berperan penting untuk menciptakan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Diberkatilah kita sekalian Bapak Ibu. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Allah di tempat yang maha tinggi atas penyertaan Tuhan menemani kami melalui firman-Mu Tuhan yang menyegarkan kami dalam perenungan kami. Kami merenungkan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus yang mengajarkan kami akan firman-Mu pada hari ini, bagaimana kami untuk membangun keluarga menjadi keluarga yang lebih bahagia lagi Tuhan di dalam Engkau. Ajari Tuhan setiap keluarga agar kiranya menciptakan
menghadirkan kasih di tengah-tengah rumah tangga atau keluarga mereka, agar kiranya kasih-Mu Tuhan itu diwujud nyatakan di tengah-tengah keluarga mereka. Ya Tuhan yang maha baik, berbelas kasihanlah Engkau Tuhan atas kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Pospel Banjarbaru ini. Sebagaimana Tuhan setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, biarlah Tuhan menemani dan juga memberkati buah tangan dari pekerjaan yang baik yang mereka lakukan Tuhan. Agar kiranya pundi-pundi berkat yang Tuhan limpahkan dalam setiap kegiatan mereka, mereka syukuri dalam hidup mereka. Ya Tuhan yang maha baik, kami juga meminta pertolongan Tuhan atas musibah yang terjadi dalam kehidupan manusia pada saat ini, atas penyerangan virus corona yang menyerang kehidupan kami. Untuk itu Tuhan ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Barangkali itu semua atas dosa dan ulah-ulah kami. Tuhan ampuni kami, Tuhan jaga kami, dan Tuhan lindungi kami dari mara bahaya, terlebih virus corona yang menyerang. Dan juga Tuhan, untuk para korban yang tengah mengalami sakit virus corona ini Tuhan, kepada Tuhan kami serahkan, agar kiranya Tuhan memberi kekuatan, agar kiranya Tuhan juga memberi pertolongan. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyi dari buku Ende nomor 160 ayat 1. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.